Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Kalian baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang izin nggak ini? Sepertinya nggak ada Bu. Masuk semua ya? Ibu Iya. absen ya? Iya Bu. Yang pertama Intan Sabarintia. Hadir Bu. Lalu Muhammad Andika. Hadir. Lalu Febri Mistriana. Hadir. Lalu Rega Yeni Amelia. Hadir. Nisa Khairul Nisa. Hadir. Terus siapa lagi ini? Alicia. Hadir Bu. Fahmi. Hadir. Enrico. Hadir. Rika Astuti. Ada Bu. Tasya Nabila. Hadir. Masuk semua ya hari ini. Iya. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, kita bakal mempelajari materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk materinya Ibu akan menampilkan sebuah video, tolong diperhatikan ya. Hai pelajar Pancasila, tahukah kalian pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, apa saja penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yuk kita bahas. Dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintahan, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya
jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, teman-teman, dari 4 sikap ini dapat disimpulkan ya bahwa akhirnya itu sama. Akhirnya adalah perilaku-perilaku tersebut mengabaikan hak dan kewajiban warga negara lainnya dan merugikan orang lain. Sikap egois, sikap tidak toleran, mementingkan kepentingannya sendiri dari penyalahgunaan kekuasaan itu, lalu ada dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang tidak mempedulikan keselamatan ataupun kepentingan dari orang lain. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, sebelumnya untuk bagian dari ketidaktegasan aparat penegak hukum, ini contohnya sudah banyak ya, banyak kasus-kasus korupsi, lalu kasus-kasus suap dan sejenisnya itu sekarang mulai bermunculan akibat adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seperti para koruptor itu kan kebanyakan mereka itu mengkorupsi uang negara itu miliaran atau bahkan sampai triliunan. Tapi nanti saat dihukum, denda yang mereka dapatkan itu tidak mencapai dari apa yang dicuri tadi, apa yang dikorupsi tadi. Hanya mungkin kisarannya puluhan juta atau ratusan juta saja. Mereka akhirnya akan merasa bahwa oh dengan begitu meskipun aku dihukum, aku mendapatkan keuntungan karena aku akan mendapatkan uang yang lebih dari apa yang aku lakukan tadi. Jadi mereka tidak akan merasa bersalah sama sekali. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Kemudian kita beralih ke yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Kita tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kita pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sebelumnya dilaksanakan. Nah, sebelumnya nih teman-teman, ini kurang lebih sama kayak penjelasan ibu tadi ya, yang tentang bagaimana penegakan hukum itu masih belum tegas. Kebanyakan hukum itu masih menguntungkan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang
dan sejenisnya. Kalau ibarat kata tuh gimana ya? Untuk para koruptor itu, kebanyakan dari mereka akan seringkali kita dengar mendapatkan keringanan hukum. Dari yang beberapa puluh tahun bisa menjadi hanya 11 tahun atau 10 tahun saja. Lalu jika dibandingkan, teman-teman pasti pernah dengarkan ada seorang nenek-nenek yang mencuri beberapa batang kayu milik tetangganya. Itu dengan hanya mencuri 2 batang pohon kayu itu, nenek tersebut bisa dihukum selama 5 tahun. Jika dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh para koruptor pada negara kita dengan triliunan rupiah yang diambil, itu kan sangat tidak sebanding ya teman-teman. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya, penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang keenam, pelanggaran hak cipta. Misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kita tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.
Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang ketiga dalam bab 1 ini. Dan untuk subbab materi kelas 12 lainnya, silahkan cek di playlist channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini untuk berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman ya, untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan menunjukkan juga sebuah video tentang contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Bro, aku mau cerita sesuatu. Cerita? Oh iya deh, bisa geser dulu? Mau nggak nanti? Ya deh, aku di sana. Apa mau cerita apa? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre? Iya, Emang kenapa dia? dia ketinggalan lagi loh. Udah apa? Jadi gini ceritanya. Belum. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Bisa diem kasih satu. Kamu gak lihat, Bu Mega lagi jelasin. Rizal, lepas kasetnya. Tadi saya menjelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin lagi sama Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya maaf Ibu. Silakan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya. Zal, buangnya itu di tempat sampah. Sorry lah, kira kamu ke sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian menjelaskan tentang bahan-bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Ini apa? Siapa yang belum buka? Saya Bu. Lupa, bukunya ketinggalan. Biasa ya Bu. Nak Celine? Oh iya, Bu, ada apa? Saya mau tanya. Tanya tentang apa ya? Selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih seperti yang ibu lihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru. Wah, apa kamu pernah dekat di sini Rizal? Kalau Rizal sih kalau di kelas ini nggak ada ya Bu. Tapi dia punya guru di kelas 9, namanya Lodi. Oh, kamu kenal sama Lodi? Kenal sih Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lodi buat
buat bareng Rizal ya, buat nasihatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Ya udah, Makasih makasih informasinya ya. Iya, mari Bu. Iya. Jadi gitu ceritanya Rod. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu. Iya, guys banget. Coba deh kalau besok ajak dulu Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari aku terdengarnya. Jadi bagus tuh. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke sih. Jadi Bu. Rizal, masa bro? Oke men. Mana Bang Rizal? Baik dong. Oh, Rizal, dengar kamu beli mana lagi? Dua. Lagi mana maksudnya? Lah, kata saya ini kamu di kelas itu rame, dari dengerin guru, dong sama sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu tuh udah dapat pelatihan sebagai belajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja, Rizal. Terus kamu lakuin apa sebagai belajar? Kewajibanmu itu apa, Rizal? Ini kewajibanmu, Rizal. Iya Lok. Kamu benar Lok. Selama ini aku cuma menurut aku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah ngerugiin banyak orang. Kau benar Lok. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih Lok. Oke. Kalau nanti yang terbaik. Nah, itu tadi ya teman-teman. Dalam video film pendek ini terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh si Rizal. Yang pertama, pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dengan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan itu seharusnya dia sebagai warga negara Indonesia yang sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan itu melakukan kewajibannya sebagai pelajar, yaitu belajar dengan benar, bukan seperti tadi yang tidak mendengarkan guru, tidak mengumpulkan tugas. Lalu selanjutnya pasal yang dilanggar, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, dengan itu kan berarti kan dia kan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan sudah difasilitasi itu, tapi dia sebagai warga negara tidak bisa melaksanakan kewajibannya tadi sebagai pelajar. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberi kalian project diskusi kelompok ya teman-teman. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya agar lebih mudah menurut deret kalian masing-masing aja. Nah, ini akan Ibu bagikan ya untuk materinya. Untuk materi kelompoknya Ibu bagi ya. Untuk yang deret pertama ini nanti tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Lalu yang untuk deret kedua ini aksi terorisme, dan deret yang sana yang ketiga nanti tawuran pelajar. Akan Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengundikan pada kelompoknya. Kalian mencari 3 kasus saja, 3 kasus yang terkait dari materi yang tadi Ibu bagi. Lalu sebutkan
apa itu faktor penyebabnya, lalu kejadiannya seperti apa, lalu penyelesaian masalahnya. Itu saja. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Bu, izin bertanya. Iya, tanya apa? Nanti penyampaian hasilnya berupa PPT atau hanya teks? Teks saja, gak apa-apa, nanti dibaca untuk perwakilan kelompok saja yang maju ke depan nanti. Iya. Baik, Bu. Ya. Sampai 11.55 ya teman-teman. Ya, Bu, sebentar ya, Bu. Ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Gimana kelompok pertama? Tidak ada. Lalu kelompok kedua gimana? Gak ada, Bu, masih proses. Oh ya, untuk kelompok ketiga? aman. Oke. Selamat mengerjakan semuanya.
Apakah sudah selesai? Sebentar, kurang sedikit. Oh ya. Waktunya sudah habis. Silakan untuk perwakilan kelompoknya bisa maju ya, mulai dari jalan pertama. Silakan perwakilannya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh kasus yang pernah terjadi terkait kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nomor 1, pura di Lumajang dirusak orang tak dikenal. Penyebabnya adalah karena diduga terjadi akibat munculnya kasus perusakan di kota lain. Sedangkan penyelesaian atau akhir masalahnya tidak dapat ditemukan titik temu terkait siapa pelakunya. CCTV di sekitar pura mengalami kerusakan sejak lama akibat tersambar petir. Pihak kepolisian meminta agar pihak yang bersangkutan atau umat Hindu tidak terprovokasi atas kejadian tersebut karena adanya kemungkinan dilakukan oleh orang yang iseng. Contoh kasus yang kedua, perusakan masjid di Tuban. Penyebabnya adalah pelaku diduga mengalami gangguan jiwa dan memiliki buku-buku yang mengajarkan ilmu sufi dan makrifat. Akhir masalahnya, polisi mengamankan pelaku yang terdiri dari 1 orang laki-laki yang mengalami gangguan kejiwaan, 1 orang laki-laki yang diakui sebagai saudara dan bertindak sebagai pengemudi, dan 3 orang anak-anak atau 1 anak perempuan usia SMP, 2 anak laki-laki masih balita. Ketika diinterogasi, pelaku meminta dipertemukan dengan pengasuh pondok Al-Islahiyah. Setelah dipertemukan, pelaku langsung bersujud meminta syafaat. Contoh kasus yang ketiga, ancaman bom di Kelenteng Kewanti Kon Karawang. Penyebabnya adalah kedatangan pelaku Dawer ke kelenteng memberikan Al-Quran kecil pada pengurus kelenteng yang berisi kertas ancaman permintaan puluhan juta rupiah yang jika tidak diberikan maka ia akan mengebom kelenteng. Penyelesaiannya, polisi berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya, menyita sejumlah barang bukti dari penangkapan yaitu 1 Al-Quran kecil sampul warna merah, uang selembar pecahan 10.000, 1 lembar kertas berisi ancaman 63 juta, sejarah kebutuhan uang sudah terungkap sekarang link no TF ke Rek 2 dan nomor rekeningnya BCA atau babul ini tempat lo dan 1 buku berjudul Aku Cinta Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Siapa perwakilannya? Silakan. Ya baik, mohon izin teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 dengan submateri yakni contoh kasus yang pernah terjadi dalam tawuran pelajar. Yang pertama adalah tawuran geng pelajar di Bekasi di mana 1 orang tewas kena bacok. Faktor penyebab dari kejadian tersebut adalah 2 kelompok anak-anak
berstatus pelajar yang merupakan anggota dari sebuah geng janjian saat live di Instagram untuk bertemu di lokasi. Ketika bentrokan terjadi, kelompok korban kalah dan mencoba untuk kabur dari kejaran kelompok lawan. Penyelesaian dari kejadian ini adalah polisi menangkap 6 orang dari TKP dengan sisa 16 orang lainnya digiring dari rumah masing-masing. Tersangka pelaku pembacokan berusia di bawah umur berinisial AS 15 tahun dan S 14 tahun. Sementara MP dan AR diduga merampas sepeda motor korban. Pelaku AR masih menjadi buronan. Tersangka pembacokan akan disangkakan pasal 170 ayat 23 KUHP dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka perampas motor dijerat pasal 368 dan atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selanjutnya untuk kejadian yang kedua adalah tawuran antar pelajar di Depok yang dimana 1 orang korban tewas. Faktor penyebab kejadian ini adalah berawal dari kedua kelompok yang berjanjian melakukan tawuran melalui media sosial di wilayah GDC pada sore hari, namun saat itu dilakukan pembatalan. Akhirnya kedua kelompok pelajar melakukan tawuran di GDC pada pukul 21 waktu setempat. Tawuran diduga terjadi akibat adanya dendam lama. Penyelesaian dari kasus ini adalah pelaku yang melakukan pembacokan berinisial IPS dan telah dilakukan penangkapan tidak sampai 24 jam. Telah diamankan barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku untuk menyerang korban hingga meninggal dunia. Selain mengamankan 1 pelaku utama, polisi turut mengamankan 4 pelaku lainnya yang berperan sebagai joki pada saat peristiwa tawuran tersebut. Polres Metro Depok menjerat pelaku dengan pasal 351 ayat 3 dengan tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Kemudian untuk contoh kasus yang terakhir atau ketiga adalah tawuran pelajar di Surabaya, 2 remaja masuk rumah sakit. Faktor penyebab kejadian ini adalah bermula dari cekcok di media sosial TikTok. Kedua korban sedang tidak bersama dengan teman-temannya yang lain di lokasi penyerangan sehingga salah sasaran. Penyelesaian dari kasus ini adalah polisi menangkap 16 orang termasuk 7 orang remaja yang melakukan pemukulan tersebut untuk keterangan lebih lanjut. Baik, sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok terakhir, ya silakan untuk kelompok ketiga, perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu contoh kasus yang pernah terjadi aksi terorisme. Yang pertama yaitu bom bunuh diri di Polsek Antana Anyar. Dengan faktor penyebab, polisi seringkali melakukan tindak penggagalan aksi terorisme yang dilakukan oleh pelaku, sehingga menurut saya dapat disimpulkan bahwa pelaku memiliki dendam kepada polisi yang sering menggagalkan misi terorismenya. Adanya juga anggapan di mana selama ini yang menggagalkan misi-misi terorisme adalah para aparat penegak hukum, sehingga akhirnya polisi masuk dalam salah satu daftar target mereka. Untuk penyelesaian atau akhir masalah, pelaku yang tewas di tempat akibat bom bernama Agus Sujatno merupakan mantan narapidana terorisme, membawa 2 bom untuk diledakkan di lokasi yang dibawa dengan menggunakan ransel depan dan belakang. Ada 11 korban, 10 diantaranya adalah anggota polisi. 1 anggota polisi ada yang menjadi korban meninggal akibat ledakan tersebut, dengan 9 lainnya mengalami luka-luka. Kronologi terjadinya adalah saat dilakukannya apel pagi, di mana pelaku memaksa untuk mendekati anggota-anggota polisi yang sedang apel, sehingga sempat mengacungkan pisau sebelum ledakan. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu bom Bali 1, dengan faktor penyebab melibatkan beberapa kelompok teroris dari berbagai latar belakang. Peristiwa bom Bali merupakan rencana balas dendam dari peristiwa Ambon dan Poso. Balas dendam ini dilakukan sebab pelaku merasa banyak sekali umat muslim yang terbunuh akibat konflik di Ambon dan Poso kali itu.
Pemilihan lokasi di Bali pun disebabkan bahwa Bali memiliki daya tarik internasional. Pelaku merasa bahwa dengan dilakukannya pengeboman di Bali, maka pandangan dari dunia akan lebih tertuju ke Bali dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Untuk penyelesaiannya, ditemukan fakta bahwa para pelaku tergabung dalam jaringan Darul Islam, organisasi penerus Islam Indonesia. Ali Imron, salah satu pelaku, menyebutkan bahwa rencananya bom akan diledakkan tepat 1 tahun setelah tragedi WTC 11 September 2002. Lokasi peristiwa peledakan terdapat pada 3 tempat yang berbeda, yaitu Sari Club dan Pedi Club di kawasan Kuta, serta di dekat kantor konsultan Amerika Serikat. Korban meninggal sebanyak 202 orang, dengan mayoritas korban dalam bom Bali 1 adalah turis Australia dan masyarakat Bali. Pada 12 Mei 2003, sidang pertama untuk tersangka Ahmad Zoni dimulai. Pada tersangka divonis hukuman mati pada 9 November 2008. Para pelaku bom Bali 1 dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Bali. Dan untuk contoh kasus yang ketiga yaitu teror bom dan baku tembak di Tamrin. Dengan faktor penyebab, pelaku mendapatkan perintah dari umaroh atau pimpinan khalifah dari Suriah untuk melaksanakan amaliyah jihad seperti yang terjadi di Paris, Perancis pada 2015 lalu. Negara Islam Irak dan Suriah mengklaim bertanggung jawab atas serangan masif di sejumlah tempat di kota Paris, Prancis yang menewaskan 128 orang dan 180 orang terluka. Kelompok pelaku merupakan pendukung gerakan ISIS. Dengan penyelesaian, pelaku bernama Ahmad Muhazzan meledakkan bom bunuh diri di kedai kopi Starbucks seberang Mall Sarinah. Sebelumnya, Ahmad sempat berusaha memegang tangan petugas satpam kafe yang mana dihindari petugas satpam kafe, sehingga akhirnya terpental menghantam kaca Starbucks. Tubuh pelaku hancur karena ledakan tersebut. Selanjutnya terjadi ledakan lanjutan di pos polisi Sarinah. Pelaku, yaitu Dian Juni Kurniadi, melemparkan bom tabung sembari mengendarai motor. Polisi yang sedang bertugas kala itu bernama Denny sedang menilang Riko dan sepupunya. Seorang kurir barang, Sugito, sedang berjalan melewati pos polisi. Akibat bom tabung yang dilempar, Riko dan Sugito tewas. Denny terluka parah, sedangkan Anggun selamat. Setelah kejadian tersebut, terjadi penembakan di dekat Starbucks. Peluru ditembakkan Sunakim melesat ke kepala keluarga sipil bernama Rais Karna, yang akhirnya meninggal saat mendapat perawatan di rumah sakit. Peluru lainnya ditembak oleh Muhammad Ali di dalam Starbucks mengenai 2 warga negara asing. Pelaku kemudian baku tembak dengan polisi yang berdatangan ke lokasi, hingga akhirnya kedua pelaku tewas akibat ledakan bom yang mereka bawa sendiri ditambah dengan tembakan dari polisi. Aksi terorisme ini memakan 21 orang, 8 diantaranya meninggal dunia yang terdiri dari 4 pelaku dan 4 warga sipil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya untuk para kelompok-kelompok perwakilan kelompok tadi yang sudah presentasi dengan baik dan lancar juga. Menurut Ibu sendiri tadi untuk materinya bagus sekali ya teman-teman, sangat inovatif. Bagaimana teman-teman kalian tadi menjelaskan dari mulai penyebabnya, lalu apa faktor kejadiannya, pelakunya, sampai hingga tadi penyelesaian masalahnya. Nah, menurut Ibu untuk pertemuan kali ini sekian saja ya teman-teman untuk kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.